Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Archer, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Smack Archery. Hari ini kita mau bahas tentang busur kanan dan busur kiri. Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita berbagai macam. Ada yang terlahir dengan fungsi kiri yang lebih dominan daripada fungsi kanan dari tubuhnya. Kita sering menyebutnya kidal. Tapi ada juga yang kanan, dominan fungsi badannya. Ketika kita hendak melakukan olahraga panahan, tersedia di pasaran ada busur kanan dan busur kiri, atau left-handed riser dan right-handed riser. Kecuali kalau Anda memanah menggunakan busur tradisional, kita tidak membicarakan itu. Dengan alasan kecepatan memanah, mereka bisa menggunakan dua sisi, kanan dan kiri. Tapi tidak dengan busur yang biasa dipakai di Olimpik. Itu memang diciptakan khusus untuk kanan dan kiri. Semuanya demi kenyamanan kita. Kemudian bagaimana kita menentukan aku cocoknya pakai busur apa ya, kanan atau kiri? Ada dua tes sebetulnya. Pertama, coba teman-teman lakukan di rumah. Angkat tangannya seperti ini. Kemudian kita buat segitiga seperti ini. Setelah dibuat segitiga seperti ini, kita perkecil segitiganya menjadi segitiga yang kecil sekali. Kemudian, bidik ke arah dalam segitiga ini. Mungkin teman-teman bisa lihat bahwa saya lebih dominan mata yang kiri. Oke. Ketika teman-teman melihat dibidikan seperti ini, kemudian mata yang membidik adalah mata kiri, maka dominan eye-nya adalah mata kiri. Tapi bila yang membidik adalah mata kanan seperti ini, maka dominan eye-nya adalah kanan. Satu lagi tesnya adalah angkat telunjuk Anda seperti ini. Kemudian bidik di ujung jari telunjuk. Mana yang lebih nyaman? Kalau Anda membidiknya dengan mata kiri, dengan disejajarkan targetnya dengan ujung jari, maka Anda dominan eye kiri. Tapi kalau Anda angkat seperti ini, yang membidik adalah mata kanan, maka dominan eye-nya kanan. Pada dasarnya busur kanan dan busur kiri itu dibedakan dari cara menariknya. Ketika Anda menarik busur menggunakan tangan kanan, seperti ini, maka disebut busur kanan. Jadi busur kanan itu bukan memegang busurnya pakai tangan kanan, tapi justru yang menariknya. Yang menarik ke tangan kanan, maka itu busur kanan. Begitupun ketika busur kiri, artinya kalau busur kiri itu kita menariknya dengan tangan kiri. Seperti itu. Jadi fungsi yang menariknya adalah menentukan bahwa itu busur kiri atau busur kanan. Katakanlah ketika kita mengetahui bahwa dominan eye kita adalah kiri, mata yang dominan kita sering pergunakan dan untuk lebih maksimal kita melihat, membidik dengan mata kiri, maka harus menggunakan busur kiri. Ini ada dua riser. Ini busur kanan dan ini busur kiri. Cekungan di sini adalah cekungan window, di mana kita membidik saat menarik string. Mata kita akan ada di sini, membidik anak panah yang ada di sini. Kalau di cross, busur kiri dipakai di kanan, sepertinya tidak umum dan akan terhalang sama batang windownya. Dan dari pabrikan sudah dibuat sedemikian rupa nyamannya sebuah grip untuk masing-masing riser. Riser kanan akan mudah digenggam dengan tangan kiri dan sangat ergonomis digunakan dengan tangan kiri.
Tapi kalau kita menggunakan riser kanan, digenggam menggunakan tangan kanan, maka akan terasa aneh genggamannya. Bisa nggak dipakai? Bisa, tapi tidak nyaman. Ketika Anda memutuskan untuk menggunakan riser kanan atau riser kiri, contohnya kita menggunakan bila kita tidak umum. Akhirnya kita memutuskan karena berdasarkan dominan I. Ketika kita memutuskan, oh berdasarkan dominan I saya yang kiri, maka saya memutuskan untuk menggunakan busur kiri. Maka Anda harus tahu bahwa semua aksesoris yang mendukung ke arah busur itu, mendukung busur ini, atau yang melengkapi busur ini juga harus yang left-handed. Contohnya ini adalah riser kiri. Maka arrow rest-nya, baik yang plastik ataupun yang magnetik, juga harus yang kiri. Side juga kanan dan kiri. Untuk busur kanan menggunakan side yang kanan, untuk busur kiri menggunakan side yang kiri. Button bisa digunakan di kanan dan di kiri. Clicker bisa digunakan di kanan dan di kiri. Bahkan untuk pemilihan vanes, bila Anda menggunakan vanes wing, maka akan berbeda arah putaran dari wing vanes tersebut. Ini yang busur kanan, arrow-nya menggunakan vanes wing kanan. Yang kiri menggunakan vanes wing kiri. Fingertip juga menggunakan kiri kalau Anda memutuskan untuk menggunakan busur kiri. Bahkan quiver pun Anda menggunakannya quiver yang kiri. Jadi keputusan Anda untuk menentukan menggunakan busur kanan dan kiri berkonsekuensi pada seluruh perlengkapan yang menyertakan dari olahraga panahan tersebut. Sahabat archer semua, apa sih, mungkin pengen tahu apa sih enaknya narik busur kiri atau busur kanan? Pasti masing-masing ada lebih kurangnya ya. Kalau saya hanya punya pengalaman di narik busur kiri. Tapi ada teman kita satu, luar biasa. Dia bisa nembak dengan dua tangan yang berbeda. Bisa busur kanan dan busur kiri. Udah gitu, sama bagusnya. Penasaran pengen tahu orangnya? Mas Lang. Ini dia masternya. Mana nih? Moga. Sini. Ya mas. Oke, siap. Katanya nih mas. Iya. Mas Elang sampai izin live. Izin live itu artinya izin pakai busur kiri. Izin live. Iya. Awalnya cuma coba-coba tuh. Ngelihat master yang satu ini. Master yang satu ini tuh kok kayaknya asik bener gitu main tangan kiri. Awal-awal cuma nyobain doang sekali, habis itu kejepret jari ini nih. Sakit sampai biru. Udahlah, lupain. Setelah itu beberapa bulan kemudian nyobain lagi kok langsung dapat anchor point tuh. Bener nggak sih kata-kata anchor point? Anchor point tuh langsung dapat. Terus jarinya itu langsung dapat itu. Terus ya udahlah, cobain lanjut. 1 rambahan 2 rambahan kok enak. Ya dari situlah mulainya pindah ke, bukan pindah sih sebenarnya, apa ya? Lebih enaknya nambah gimana latihan left hand sama right hand itu 1 kali waktu, mungkin itu pokoknya jos bisa bisa dicobain sama teman-teman. Belum cerita dia enaknya apa tangan kiri. Sahabat archer sekalian, Mas Elang ini sampai menspesialkan kalau untuk jarak sampai 18 meter beliau mau pakai tangan kiri. Jadi busurnya khusus yang left hand itu di setel untuk 18 meter. Tapi kalau untuk 50 meter dia pakai tangan kanan. Sebetulnya enakan mana mas? Pakai tangan kanan sama tangan kiri? Di jarak yang sama misalnya?
Kalau untuk jarak pendek, karena right hand, aku nggak pernah dapat anchor point, jadi lebih enakan yang left hand. Yang left hand itu, yang right hand itu apa ya? Sampai di sini pernah sampai luka berdarah, jadi enggak. Jadi jarak pendek enak di tangan kiri. Kalau untuk jarak jauh 50 meter yang standar internasional yang sekarang udah diresmikan ya. Alhamdulillah. Tangan kanan. Jadi right hand langsung dapat karena kita pakai teknik Olimpik. Jadi nggak ada was-was korengan lagi. Mungkin itu plus minusnya atau enaknya lah. Enaknya pakai busur kanan atau busur kiri. Kalau saya pribadi, ketika pertama kali narik busur, main panahan memang khawatir nariknya nggak kuat. Padahal kalau sudah mulai nambah ya, ponditnya, LBS-nya naik, itu justru keteteran di nahannya ya Mas ya? Iya, di aiming. Di aiming pas nahan depannya ini, nahan yang megang busurnya maksudnya. Ketika kita memutuskan untuk left handed, untungnya adalah tangan kita yang kanan biasanya lebih kuat dari tangan kiri. Sehingga ketika kita nahan busur lebih kokoh. Kayaknya itu ya Mas ya? Ya benar. Setuju ya? Setuju sekali. Sahabat archer sekalian, selain yang untungnya tadi tuh kita pakai busur kiri ya, ternyata pastikan ada jeleknya atau nggak enaknya lah pakai busur kiri itu. Deritanya lah, kita kalau pakai busur kiri tentu saja aksesoris pendukungnya itu langka. Mau cari sight susah, mau cari aerorest juga susah, mau cari finger tab dapatnya yang gini, risernya juga susah. Ketika aduan ya Mas ya, kalau sebelahnya kanan, Iya benar. ini kiri, kita jadi pelotot-pelototan gitu. Menurut Mas Elang gimana Mas? Jadi emosinya itu berbeda. Jadi kalau lawan kita right hand ya, left hand, itu tuh emosi kita kayak apa ya? Kayak udah overdosis gitu. Jadi kayak orang mau berkelahi. Iya pas kita di syuting line ya, biasanya panitia nyediain timer itu adanya di sebelah sana. Sebelah kanan. Sedangkan kita mukanya nggak di sana ya. Jadi kalau mau lihat masih ada sisa waktu nggak? Gitu, nggak enak banget gitu. Jadi kesusahan sendiri. Deritanya orang left hand, yaitu tadi. Ketika waktu di syuting line, ngelihat apa sih? Scoring ya? Timer skor itu susah itu, harus nengok sendiri. Terima kasih. Jadi kan bisa menurunkan konsentrasi. Sebenarnya kalau untuk ke depan, panitia penyelenggara kalau bisa buat time score itu nggak cuma di kanan. Kalau bisa yang ada di kiri lah. Ya hargai juga dong yang kiri, yang pemain left hand. Jadi nggak kesusahan. Sip. Itu aja kayaknya teman-teman. Kelebihan dan kekurangannya di kanan kayak gimana, di kiri kayak gimana. Apa maksudnya menggunakan busur kanan dan busur kiri gimana? Semuanya terserah teman-teman sekalian. Sahabat archer semua, tentukan kalian mau pakai busur kanan atau kiri. Sebelum latihan, sebelum beli alat, dirasa-rasa dulu, kemudian putuskan bahwa aku mau pakai busur kiri atau aku pakai busur kanan. Nah, satu lagi nih, tambahan buat teman-teman archer yang mau benar-benar mau tekun di dunia di olahraga panahan, kalau mau pilih busur, pelajari dulu diri kita. Mata dominan yang mana? Kalau mau mengalihkan dominan itu sepertinya agak susah. Contohnya kayak teman kita Mas Widi itu, jadi ngalihin mata dominan itu butuh waktu 3 bulan ya Mas. Ya Mas. Halo. 3 bulan, jadi ya itulah. Jadi pelajari diri kita kalau mau pilih busur. Kalau udah ketemu, nah bisa tuh langsung ditentuin busur kanan atau busur kiri. Oke, mungkin itu yang bisa aku tambahin satu tadi. Mantap. Siap. Terima kasih Mas Elang. Sama-sama. Testimoninya semua. Kembali semuanya kepada sahabat archer sekalian, mau pakai kanan atau kiri, semua ada plus dan minusnya. Keep shooting, and sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.